Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Delia. Ternyata memang materinya sangat insightful dan berkualitas banget ya. So, karena memang kita tuh dari sekarang harus melek yang namanya investasi. Jadi tanpa berlama-lama, seperti yang Kak Delia bilang tadi, kita langsung saja ke sesi Q&A, question and answer. Mungkin untuk membuka sesi Q&A ini, saya sebagai moderator ada pertanyaan nih buat Kak Delia terkait saham. Nah, tapi untuk sebagai pembuka sesi Q&A ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertanyaan dari teman-teman sekalian nih. Jadi teman-teman boleh bertanya langsung di kolom chat ya. Nah, Kak Delia, aku tadi udah perhatiin ya, selama kamu memaparkan materi itu, aku tuh penasaran sih, gimana caranya kita itu menganalisa saham yang bagus gitu loh. Itu pertanyaan dari aku sih. Iya, mohon maaf, untuk moderator boleh diulangi pertanyaannya? Oke, pertanyaan aku, bagaimana caranya buat kita tuh bisa menganalisa saham yang bagus gitu, yang memang benar-benar ngasih kita good profit. Oke, teman-teman, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk isi kegiatan online bersama mahasiswa itu saya cukup deg-degan ya, cukup ketar-ketir istilahnya. Karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada itu pasti sangat kritis, tapi saya coba jawab ya. Kalau mungkin salah, boleh mungkin dari teman-teman peserta koreksi. Untuk menganalisa saham itu wajib ya kalau teman-teman sudah masuk ke dunia pasar modal. Kenapa saya bilang wajib? Karena untuk beli saham itu jangan main asal beli karena itu untuk menghindari kerugian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan analisa teknikal dan juga fundamental. Teknikal itu maksudnya nih teman-teman mau beli saham, katakanlah mau beli Unilever ya, terus mau analisa secara teknikal itu secara jangka pendek istilahnya. Jadi teman-teman lihat dari pergerakan harganya ini, dia itu bisa naik atau turun melalui analisa teknikal. Dari analisa teknikal lagi itu ada banyak indikator yang digunakan. Bisa indikator stokastik, bisa juga indikator MACD dan juga lain sebagainya. Nah, untuk belajar ini itu teman-teman bisa cari di Google ya, sudah cukup banyak oleh YouTuber juga. Kemudian nanti ketika teman-teman buka akun di Philips juga akan kami masukkan ke salah satu jadwal kami di kelas investor ya, untuk memudahkan teman-teman dalam menganalisa. Kemudian selanjutnya nih, analisa fundamental itu umumnya untuk jangka panjang. Jadi kayak teman-teman yang mau investasi di Unilever katakanlah 5 tahun, itu bisa pakai analisa ini berdasarkan data laporan keuangannya. Tapi apakah dua analisa ini pasti? Menurut saya tidak, karena sekali lagi ya, kita menganalisis itu kita hanya merencanakan probabilitas yang terjadi. Mungkin bisa jadi katakanlah dengan analisa saham itu kita jadi tahu nih sahamnya akan naik atau turun sebesar 90%. Istilahnya keyakinannya 90%, bukan 100%. Bukan berarti kalau teman-teman sudah pintar analisa fundamental dan teknikal itu harganya pasti bakal segitu. Karena untuk saham sendiri itu sangat sensitif ya. Reaksi pasar itu sangat sensitif. Kenapa saya bilang sangat sensitif? Karena untuk dari sentimen-sentimen yang muncul sendiri, reaksi pasar itu bisa berubah. Misalnya gini, kalau kita lihat secara fundamental, saham Unilever, katakanlah saham Coca-Cola itu bagus kalau kita lihat secara fundamental. Namun secara teknikal, saham ini kurang bagus. Nah, bisa mungkin teman-teman tambah dengan adanya sentimen-sentimen yang muncul. Karena sentimen-sentimen yang muncul juga sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan harga saham. Kita ambil contoh, katakanlah yang sempat viral waktu itu, misalnya kasusnya saham Coca-Cola. Itu kalau kita lihat saham Coca-Cola itu kan sedang bagus-bagusnya ya, tapi hanya karena satu kejadian viral, itu Cristiano Ronaldo menggeser botol minuman Coca-Cola, itu harga sahamnya bisa langsung anjlok. Coba teman-teman bayangkan hanya dengan sentimen itu, padahal kalau secara logika kan kenapa hanya dengan Ronaldo menggeser minuman Coca-Cola, tapi harga saham itu bisa langsung anjlok. Ya, karena seperti itulah pasar saham. Sentimen apapun itu bisa sangat berpengaruh terhadap perubahan harga. Jadi teman-teman selain
bisa analisa fundamental, bisa teknikal, juga harus peka atau mungkin sering-sering baca berita. Itu sih terhadap sentimen-sentimen yang ada. Kurang lebih seperti itu Kak Ozi untuk menganalisa. Kemudian kenali profil risiko teman-teman. Misalnya nih moderator ya Kak Ozi, mau transaksi saham. Aduh, saya nih mau beli saham tapi mau untung banyak. Nih, punya modal misalnya katakanlah mainnya itu 50 juta ya. Rugi 25 juta juga nggak apa-apa. Ada loh profil risiko seperti itu. Tapi ada juga nih, misalnya saya mau investasi, katakanlah sudah deposit 50 juta, tapi saya tidak mau rugi besar. Misalnya 25 juta itu sudah terlalu besar untuk saya, rugi 5 juta aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pahami dulu nih profil risiko teman-teman ketika akan bertransaksi saham seperti apa. Kemudian mungkin bisa buat plan ya. Jadi saya mengharapkan untuk teman-teman nantinya lebih ke investasi, bukan trading. Karena untuk sekarang ini trennya itu yang diperkenalkan oleh influencer-influencer atau para trader itu yaitu trading saham. Padahal dalam bursa itu sudah ditegaskan kita harus yuk nabung saham. Kenapa kita harus nabung saham? Karena gunanya untuk menekan laju inflasi untuk negara ya, dan juga untuk menambah nilai aset kita. Tapi kalau memang teman-teman rasa sudah cukup mumpuni atau cukup bisa nih untuk trading, boleh ke trading. Jadi kalau mungkin masih ingin resiko-resiko yang kecil ya, kita boleh mulai dari investasi dulu sebelum untuk trading. Karena untuk trading itu kalau saya lihat ya berdasarkan pandangan saya terhadap investor-investor yang sudah ada itu lebih ke trading itu untuk mereka yang sudah banyak makan asam garam di saham, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman mau trading, terus bisa cuan besar atau rugi besar, tapi semoga tidak rugi besar, melainkan cuan besar karena kadang justru pengalaman yang paling penting itu adalah kita yang sudah terjun langsung dibandingkan kita hanya tahu teori ya. Saya pribadi pun awalnya masih tahu sekedar teori dibandingkan nih investor yang sudah terjun langsung. Dia pasti sudah lebih paham lagi nih tentang transaksi saham. Kurang lebih seperti itu, Kak Farul Rozi. Semoga cukup membantu ya. Atau mungkin ada tanggapan lain dari Udah cukup jelas ini menurut aku. Memang benar-benar kita tuh kalau misalnya bergelut di dunia saham ya, berinvestasi, kita tuh kita tuh harus mempersiapkan benar-benar mulai dari mesti tahu sih, harus concern banget tentang analisa-analisa apa aja yang bakal kita lakukan ke depannya gitu kan. Jadi benar-benar kita tuh terjun langsung ke dunianya tuh pun udah tahu nih bakal cut loss, apa bakal rugi, apa kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak kagok kayak investasi-investasi lainnya yang seperti investasi trading. Kita taruh duit sekian puluh juta, terus ketika saham anjlok ya cut loss, emang benar-benar cut loss ya. Jadi benar-benar itu yang bikin kadang-kadang nama investasi itu jadi jelek gitu menurut aku. Jadi benar-benar kita harus pelajarin baik-baik sih, benar kalau misalnya memang benar-benar ini kita concern atau terjun ke dunia saham gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, udah ada nih, kalau aku perhatiin udah ada nih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar nih. Ada, aku langsung bacain aja mungkin ya Kak Delia ya. Pertanyaan dari aduh cukup panjang nih ya, pertanyaan dari Prasasti. jadi ini butuh concern yang tinggi nih. Ya, jadi aku bacain aja ya narasumber. Kak mau tanya, saat berinvestasi Philips Sekuritas Indonesia itu syaratnya apa ya, dan berapa keuntungannya per tahun jika berinvestasi di Philips Sekuritas? Apakah inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh PT Philips Sekuritas Indonesia dalam memproteksi data diri investornya? Dan apakah hambatan saat berinvestasi di Philips Sekuritas Indonesia? Waduh, pertanyaan double nih. ini satu pertanyaan banyak banget ya pertanyaannya ya. Jadi kurang lebih dia pertanyaannya itu
dia kalau misalnya mau buka rekening itu bisa nggak dia prediksi bakal untung setahun itu dia untung berapa gitu loh. Nah kalau di Philips apakah ada fitur tersebut gitu kan yang benar-benar bisa memprediksi keuntungan orang gitu dalam berinvestasi gitu. Apakah bisa Philips melakukan itu? Waduh, oke, saya coba jawab ya pertanyaan dari Ya, unik ya pertanyaannya dapat ya. nih pertanyaan dari Kak Segah Kagak, Prasasti. Oh, iya. salam kenal. Yang pertama, tunggu yang pertama dulu. Berinvestasi di Philips Sekuritas itu syaratnya apa? Nah, untuk syarat yang pertama itu teman-teman wajib punya KTP. Kenapa? Jadi pastikan teman-teman sudah berusia 17 tahun ke atas ya. Jangan pakai KTP orang tuanya mungkin atau KTP temannya, melainkan KTP atas nama teman-teman sendiri. Kemudian kalau sudah punya KTP, siapkan lagi kartu tanda mahasiswa sebagai tanda bahwa teman-teman sekarang ini sedang mahasiswa. Nah, kemudian kalau sudah punya KTP, sudah punya KTM, mungkin bisa ditambahkan lagi data buku tabungan pribadi ya, karena untuk menyambungkan dengan rekening investor teman-teman nantinya. Jadi kalau sudah cuan nih di saham, terus mau ditarik dananya, kan itu pasti harus pakai tabungan pribadi teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, punya NPWP bisa dilampirkan jika ada, tapi ini tidak bersifat wajib. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, berapa keuntungan per tahun jika berinvestasi di Philips Sekuritas Indonesia? Untuk keuntungan sendiri kalau di saham itu kita tidak bisa pastikan, karena yang pertama saham itu bergerak secara signifikan ya, perubahan harganya kita tidak bisa tahu nih, kita tidak bisa tahu pasti, wah hari ini kita akan untung misalnya katakanlah 4%. Tapi kalau teman-teman mau berinvestasi di reksadana, Philips Sekuritas Indonesia bisa bantu. Contohnya tadi ada pilihan paket fitur Smart Start. Kalau teman-teman pilih kategori yang pertama ya, teman-teman yang takut nih terima kerugian atau takut terima risiko itu bisa pilih paket konservatif. Untuk minimalnya sendiri dia 500, nanti tim Philips akan pilihkan reksadana yang memberikan return tapi juga untuk risiko rendah. Bisa jadi katakanlah misalnya Philips Money Market Fund. Jadi misalnya teman-teman berinvestasi di Philips, sudah membeli produk reksadana Philips Money Market Fund, itu return yang kita berikan kurang lebih dalam 1 tahun 5,11%. Nah, sekali lagi untuk reksadana kita mungkin bisa memberikan bayangan ya, returnnya sekian, kurang lebih seperti itu, Mbak Segah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh PT Philips Sekuritas Indonesia dalam memproteksi data diri investornya? Untuk saat ini kita sangat bersyukur sekali ya, alhamdulillah data-data para investor masih aman di kita. Nah, cara kita untuk memproteksi itu dengan begini, jadi teman-teman sudah buka akun di Philips, itu kan menggunakan nama dan juga data-data KTP yang ada. Jadi ketika misalnya katakanlah Mbak Segah nih sudah punya akun di Philips, terus tiba-tiba handphonenya hilang, amit-amit ya. Nah, tapi lupa password, lupa user ID, dan lain sebagainya, itu bisa langsung dilaporkan saja ke Philips. Nanti akunnya Mbak Segah itu akan langsung kita kunci, jadi tidak akan ada lagi yang bisa buka. Nah, bagaimana caranya membuka kembali, itu akan kita verifikasi langsung. Nanti dari tim Philips kami akan verifikasi langsung melalui video call ya ke Mbak Segah Prasasti. Kenapa video call? Karena untuk memastikan bahwa benar nggak nih Mbak Segah Prasasti yang melakukan untuk pembukaan akun selanjutnya, maksudnya untuk mengaktifkan kembali akunnya, atau mungkin orang lain. Jadi sehingga kita minimalisir dengan cara verifikasi melalui video call. Nah, kemudian selanjutnya nih pertanyaannya, apakah ada hambatan saat berinvestasi di Philips Sekuritas Indonesia? Untuk hambatan mungkin kita lebih ke aplikasi ya. Yang namanya aplikasi pasti adalah kadang-kalanya error, apalagi saat sedang dipakai bersamaan. Tapi untuk sekarang mungkin dalam 1 tahun itu bisa 2-3 kali saja ada kendala. Dan juga itu hanya di saat-saat tertentu, kayak misalnya kemarin saat lagi happening orang-orang beli IPO saham buka ya, itu kan sangat banyak sekali investor yang ingin beli IPO sahamnya buka. Sehingga saat perdagangan itu tiba-tiba aplikasinya lag atau bad server. Namun dari kami juga sudah menghadirkan beberapa server yang ada. Jadi misalnya teman-teman saat ini login melalui
aplikasi POEMS, itu bisa dipilih mau server general atau server yang kedua. Jadi sekarang kita sudah menambah jumlah server untuk mengantisipasi ketika ada bad server nantinya. Kurang lebih itu. Dan juga hambatan lain, mungkin hambatan kita itu di kendala ketika calon investor yang mau buka akun ya. Untuk sekarang kita masih memberikan metode simplifikasi hanya untuk teman-teman yang sudah punya tabungan pribadi BCA. Kalau untuk tabungan lain itu kita masih menggunakan materai dan berkas yang ditanggung oleh calon investor. Tapi semoga kedepannya Philips terus mengembangkan ya, jadi nanti untuk tabungan apa saja itu sudah bisa simplifikasi tanpa perlu berkas dan materai. Karena kalau menggunakan materai dan berkas itu saya pikir cukup ribet ya, apalagi sekarang milenial itu maunya yang simple tapi pasti. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk udah jelas berapa banget modal ya, udah pertanyaan yang benar-benar dijawab sekaligus oleh sama Kak Delia ini ya, udah apakah udah sudah jelas ya Segah Prasasti pertanyaan jawaban dari Kak Delia. Ini aku ada nih ada pertanyaan dari Rio Sanjaya, ini benar-benar bikin aku salfok sih Kak dari pertanyaannya ini, soalnya pertanyaannya lumayan sama-sama sih seperti si Mbak Segah tadi. Jadi aku bisa mungkin ngasih clue ke Kak Delia dari pertanyaan dia yang pertama ini, bagaimana cara meyakinkan ke generasi milenial untuk berinvestasi yang lebih khususnya ke pasar modal yang jelas yang telah dinaungi oleh Bank Indonesia dan Jessica. Kak Delia kalau haus mungkin boleh minum karena pertanyaan ini agak sedikit menguras ini ya pemikiran kita. Jadi sedangkan saya masih menemui fenomena teman saya investasi di aplikasi abal-abal yang masih belum tahu kejelasannya. Tetapi beliau mengatakan profitnya besar. Lalu bagaimana cara kita menjamin bahwa investasi ini bersifat legal dan resmi? Mungkin temannya ini korban dari investasi itu Kak, investasi trading ya mungkin ya. Iya, investasi bodong atau karena kalau misalnya sistematis yang setahu aku ya sistematis saham itu tidak seperti yang dijelaskan oleh kamu nih Rio. Investasi saham itu ya namanya nabung saham seperti yang dijelaskan Kak Delia tadi. Mungkin aku ngasih clue, mungkin Kak Delia bisa jelaskan ke dia itu saham blue chip mungkin. Apa sih saham blue chip itu? Nih. Oke, langsung jawab ya. Oke, Iya, halo Rino Sanjaya, salam kenal SMK 3 Pontianak. Yang pertama, bagaimana caranya meyakinkan generasi milenial untuk berinvestasi, khususnya ke pasar modal. Nah, kalau cara meyakinkannya sendiri, kalau kita dari tim Philips itu ya bersama Bursa Efek, kadang kita menghadirkan beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah pasar modal. Kadang kita goes to kampus, atau mungkin kita bisa bikin seminar-seminar lain yang berhubungan untuk meyakinkan nih, mengajak mereka bagaimana caranya mereka percaya bahwa investasi di pasar modal itu aman, tapi dengan kata kunci harus tahu sekuritas-sekuritas apa saja yang legal untuk teman-teman masuki atau teman-teman pakai dalam berinvestasi. Nah, caranya itu teman-teman bisa buka di websitenya OJK ya, sekali lagi, itu ada daftar beberapa sekuritas yang sudah legal. Jadi pastikan ketika teman-teman nih, misalnya sudah tahu pasar modal itu apa, kemudian mau bertransaksi saham bagaimana, tapi masih bingung nih pakai platformnya apa. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya influencer itu promosi-promosi ini ya, platform online ya. Itu bisa teman-teman cek juga, itu benar atau tidaknya ilegal dengan adanya SK yang dikeluarkan oleh OJK. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, apalagi yang ini pertanyaannya? Saya masih menemui fenomena teman saya investasi di aplikasi abal-abal yang masih belum tahu kejelasannya, tapi beliau. Nah, mungkin kalau fenomena temannya itu saya boleh katakan seperti fenomenanya Indra Kents ya, yang dia trading, tapi untuk banyak tuh korbannya, cut loss, pada stres kan, gitu. Ya, mungkin itu yang pertama begini, dari platform yang digunakan berbeda ya. Platformnya itu bukan platform yang legal. Dan juga untuk produk yang mereka beli itu bukan produk saham. Betul mungkin produknya saham, tapi saham yang dimaksud itu tidak ada bentuknya. Kalau misalnya nih teman-teman sudah buka akun di
Philips kan, teman-teman mau beli saham jelas ada produknya, misalnya mau beli Unilever, kemudian mau beli Antam. Nah, tapi kalau di platformnya Indra Kents itu teman-teman hanya tahu bagaimana caranya deposit, kemudian beli saham nih, katakanlah dibilangnya beli saham ya, tapi itu ada kategorinya, misalnya beli di harga 14.000 atau beli di harga 12.000. Ini saya juga belum terjun langsung ya, tapi hanya sekilas baca, kurang lebih seperti itu. Jadi dia main beli dan juga hanya nebak. Jadi dia tebak nih harganya naik apa turun. Kalau dia tebak turun, dia bayar 14.000. Kalau dia tebak naik, nah itu dia bayar juga 14.000. Kalau tebakannya benar, itu dia langsung dapat untungnya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kan jelas itu produk yang dia pakai tidak ada unsur kepemilikan sahamnya. Sedangkan kalau teman-teman buka akun di sekuritas yang sudah legal oleh OJK, itu jelas teman-teman dapat bentuk sahamnya. Misalnya katakanlah teman-teman beli Unilever, itu jelas nanti ada muncul ya di portofolio kurang lebih kepemilikan teman-teman, walaupun mungkin hanya 1%, tapi itu pasti ada. Apalagi kalau teman-teman beli saham itu untuk jangka panjang, keuntungannya juga bisa lebih banyak. Kemudian ada keuntungan lain, yaitu teman-teman bisa ikut langsung nih untuk kadang ada rapat umum pemegang saham tahunan ya. Jadi itu teman-teman walaupun misalnya hanya beli satu lot, tapi kalau disimpan untuk jangka panjang itu teman-teman bisa berpotensi untuk diundang ke kantornya Unilever untuk ikut rapat umum pemegang saham, kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya perbedaannya kalau trading di sekuritas ilegal. Jadi pastikan nih, misalnya Rio Sanjaya mau investasi saham, sudah ada bayangan ya mau investasi saham, cari platform yang legal. Carinya itu bisa di website OJK, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin Kemudian, dari pertanyaan si ya, Rio tadi udah cukup jelas ya, udah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Nah, aku lihat nih pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih ke praktisi konsultan keuangan ya. Jadi Kak Delia tidak ada konotasinya. Tapi emang luar biasa sih penjelasan dari Kak Delia tadi, udah sangat benar-benar jelas ya. Dia menjelaskan ke kamu itu bahwa memang investasi itu harus benar-benar yang terdaftar di OJK. Nah, apa tuh OJK? OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, itu yang melegalkan semua aplikasi-aplikasi bodong-bodong kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau kalau kamu worry gitu apakah aplikasi ini terdaftar, nah kamu harus cek juga di OJK-nya biar apakah aplikasi itu ada lisensinya yang diberikan OJK apa tidak. Jadi benar-benar kamu harus concern sama satu aplikasi, karena yang kita tabung ini dalam bentuk uang. Jadi jangan semata-mata kita investasi kita tuh udah tergiur nih sama keuntungan yang kita dapat perkara cuman dengar dari omongan orang doang. Aku investasi di sini udah dapat puluhan juta, kita udah lihat ini, padahal kita nggak tahu nih aslinya dia nabung trading itu pakai duit dia udah cut loss berapa duit kan kita nggak tahu. Jadi orang tuh cuma cerita enaknya doang gitu. Dari pengalaman aku sih kayak gitu, orang menarik customer itu dengan menggiurkan iming-iming gitu. Jadi banyak tuh korban sekarang, apalagi anak milenial yang benar-benar cuman pengen untungnya aja, tapi nggak tahu nih rasa gimana sih sebenarnya berinvestasi itu gitu. Makanya kita dalam webinar ini kita edukasi teman-teman sekalian buat tahu gitu step by step bagaimana cara biar kita tuh menjadi investor muda yang baik dan bijak ya. Tentunya ke depannya kita akan memberikan yang terbaik juga ya. So aku rasa udah cukup ya pertanyaan yang udah disampaikan, yang dipaparkan sama teman-teman sekalian juga. Terus untuk yang ngasih pertanyaan, kalian akan nanti dihubungi panitia langsung untuk kami akan ngasih sedikit door prize mungkin yang udah kita janjikan di sesi pertama tadi. Nah, tanpa langsung aja kita gimana tuh, udah tahu kan
kedepannya kita mau ngapain nih, mau ngapain ya, tentu saja kita belajar investasi itu dari sekarang. Itu berarti kita udah concern sama pilihan hidup kita di masa depan, dan juga gak ada salahnya kita berinvestasi jangka panjang mulai dari sekarang. Baik, thank you so much buat Kak Delia untuk menyampaikan waktu dan telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Mungkin sekian dari Kak Delia. Thank you banget ya Kak Delia udah bergabung dan udah ngasih tahu kita info bagaimana kiat-kiat cara menjadi investasi muda yang baik itu kayak gimana nih. Nah, sebelum Kak Delia pamit, aku mau dong teman-teman semua aktifin kameranya, kita selfie bareng, kita foto sesi bareng Kak Delia. Sebelum Kak Delia pamit, teman-teman mungkin ini kameranya di on cam. Kita langsung ke sesi dokumentasi aja ya, sekalian sama Kak Delia pamit undur diri. Oke, ini sudah ada beberapa ya yang on cam ya. Iya, udah beberapa yang on cam. Thank you banget ya udah bergabung nih. Bentar. Nah, untuk mengingatkan lagi nih untuk teman-teman ya yang jika ingin sharing di Instastory, jangan lupa untuk tag Instagram kami di Fomos Organizer, Fomos.organizer, dan juga kami akan hubungin langsung untuk yang tadi udah ngasih pertanyaan-pertanyaan ya. Dan untuk sekarang kita udah sampai di penghujung acara kami. Kami dari tim panitia akan memberikan link absensi guna untuk mendapatkan e-sertifikat dari acara webinar pada hari ini. Boleh kakak panitia di-share di linknya. Sebelum itu aku mau ngucapin senang banget hari ini. Aku mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah terlibat dari acara seminar pada hari ini, khususnya untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga ilmu ataupun informasi-informasi yang teman-teman dapatin hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mengenai saham itu apa, investasi itu apa, sekarang udah pada tahu dan udah pada ngerti. Jadi semoga seminar hari ini bisa dikatakan sukses dan teman-teman udah mendapatkan insight yang banyak ya dari Kak Delia. Aku juga berterima kasih banyak untuk Kak Delia udah menyempatkan waktu menjadi narasumber pada hari ini. Thank you banget Kak Delia udah sharing-sharing nih mengenai investasi saham, udah ngajarin kita saham itu seperti apa, berinvestasi gitu seperti apa gitu ya Kak. Mungkin sama-sama Kak Ozi, terima kasih juga sudah diundang di kegiatannya ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Sehat selalu untuk moderator dan juga panitia-panitia lain, dan juga untuk peserta-peserta yang sudah hadir. Terima kasih. Kalian sudah menyempatkan hari Minggunya ya, padahal ini hari Minggu, untuk mengikuti kegiatan online ini. Apresiasi besar banget nih buat teman-teman sekalian yang masih menyempatkan waktu, padahal ini weekend ya, udah pada tahu nih weekend pasti pada liburan nih ya. Tapi kalian masih sempetin buat ngasih kita ilmu, tapi aku lebih milih buat dapetin ilmu saham sih daripada untuk liburan dulu, tahan dulu berapa jam.
ketemu. Kita juga udah lama gak ketemu loh Kak Del. Jadi aku sama Kak Delia itu sebenarnya temenan gitu, sahabatan. Ternyata kamu jadi narasumber. So thank you banget, aku ucapin sekali lagi buat teman-teman yang udah gabung. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menemani kita di 2 jam sebelumnya. Kami selaku panitia dari seminar acara hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua. Saya Farul Rozi selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di seminar-seminar berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.